Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran, di tengah dunia yang kadang kerasa makin kacau ini, kok bisa ya semuanya tetap berjalan aman, rapi, dan efisien? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan menjelami sebuah mekanisme tersembunyi yang jadi pahlawan di balik layar, yaitu tata kelola, kendali, dan regulasi. Biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, mengapa kita butuh kendali? Terus, kita bongkar anatomi sebuah sistem kendali. Habis itu lanjut ke peran penting sebuah regulasi. Lihat penerapan di dunia nyata dan ditutup sama tantangan dan masa depan. Oke, yuk langsung aja. Coba deh Anda bayangin sejenak, apa yang bakal terjadi kalau sebuah sistem itu benar-benar kehilangan kendali? Bayangin aja kekacauan total. Nggak usah jauh-jauh deh, bayangin sebuah mesin pabrik raksasa yang beroperasi tanpa aturan, tanpa pengawasan sama sekali. Pokoknya bablas aja gitu. Pasti hancur berantakan kan? Bencana banget pastinya. Nah, disinilah yang namanya sistem kendali masuk. Secara sederhana, sistem kendali itu sistem yang emang dirancang buat ngatur, merintah, atau mengarahkan sistem lain biar hasilnya sesuai sama yang kita mau. Inti dari semuanya itu cuma satu, stabilitas. Gimana caranya sistem tetap stabil walaupun dari luar ada banyak banget gangguan? Analoginya gini deh, bayangin Anda lagi sepedaan. Supaya nggak jatuh, otak dan tubuh Anda itu otomatis jadi sistem kendali kan? Terus-terusan nyembangin badan pas ada angin kencang atau ngelewatin jalan berlubang. Ya kayak gitulah sistem kendali bekerja. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengapa kita butuh kendali? Kita bahas soal memitigasi risiko dan memastikan kepatuhan. Bayangin Anda lagi ngejalanin bisnis yang gede banget. Biar bisnis ini nggak cuma sekedar hidup, tapi bisa terus berkembang, Anda butuh 5 pilar ini. Pertama, Anda harus memastikan kepatuhan sama hukum, biar nggak kena denda sana-sini. Kedua, Anda harus melindungi aset dari pencurian atau kerusakan. Terus, Anda juga butuh kendali buat meningkatkan efisiensi operasional, jadi nggak ada modal yang terbuang sia-sia. Dan pastinya, buat mengelola risiko. Nah, kalau keempat hal ini udah jalan dengan mulus, efek dominonya apa? Anda bakal meningkatkan kepercayaan dari semua pihak, dari klien sampai investor. Tanpa kelima hal ini, sebesar apapun perusahaannya, pasti bakal gampang banget runtuhnya. Terus gimana cara wujudin itu semua? Kita punya 3 jenis mekanisme kendali. Dan jujur aja, ini tuh kerjanya mirip kayak mesin waktu buat manajemen resiko. Serius deh. Pertama, ada kendali preventif. Ini tugasnya nyegah masalah sebelum kejadian. Anggap aja kayak Anda masang gembok super kuat di pintu rumah. Kedua, kendali detektif. Misal nih, gemboknya berhasil dibobol, lapisan ini yang bakal langsung deteksi. Ini persis kayak alarm rumah Anda yang tiba-tiba bunyi nyaring banget pas ada penyusup. Dan yang ketiga, kendali korektif. Ini yang ngeberesin kekacauan setelah kejadian. Ibaratnya asuransi yang ganti rugi barang-barang Anda yang hilang tadi. Jadi, 3 lapisan ini benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2. Anatomi sebuah sistem kendali dan mekanika aliran informasinya yang kerasa biologi banget nih. Nah, sekarang mari kita bandingkan 2 hal ini. Ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Kalau yang lingkar terbuka, itu ibarat timer di mesin cuci baju biasa. Mesinnya muter aja gitu ngikutin waktu yang diatur, dia nggak peduli bajunya udah bersih atau belum, pokoknya waktu habis ya dia berhenti. Nah, beda lagi sama sistem kendali lingkar tertutup. Ini tuh lebih mirip AC pinter di kamar Anda. Dia terus-terusan ngecek suhu ruangan yang sebenarnya, dan data itu dijadiin umpan balik buat ngatur seberapa dingin udara yang harus dihembuskan. Udah pasti pendekatan lingkar tertutup ini jauh lebih stabil, lebih presisi, dan lebih responsif sama perubahan. Sekarang kita intip gimana sih data itu ngalir di sistem lingkar tertutup tadi. Ada 4 tahap nih. Pertama, kita punya yang namanya plan atau proses, alias objek yang lagi kita kendalikan. Balik ke contoh aset tadi, kamar Anda itu adalah plan-nya. Lalu, ada sensor. Sensor ini ibarat mata yang ngelihat kondisi plan saat ini, kayak termometer kecil di dalam AC Anda. Nah, informasi suhu dari mata ini langsung dikirim ke pengendali. Pengendali ini otak yang bikin keputusan. Contohnya chip pinter di dalam AC. Setelah otaknya mikir dan ngitung, dia ngasih perintah ke aktuator. Aktuator ini tangan yang langsung gerak kerja fisik, yaitu si kipas dan kompresor yang akhirnya ngeluarin udara dingin ke ruangan. Ini tuh sebuah siklus yang terus muter, sangat logis dan ya luar biasa rapi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, peran penting sebuah regulasi. Kita bawa skala kendali ini ke tingkat organisasi dan masyarakat luas. Biar satu frekuensi, kita perjelas dulu ya. Regulasi itu intinya seperangkat aturan, standar, atau pedoman yang dibikin supaya sebuah sistem, entah itu industri raksasa atau masyarakat kita, bisa jalan dengan aman, efisien, dan pastinya nggak melanggar hukum. Sederhananya, regulasi itu buku panduan yang lindungi tatanan hidup kita sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, regulasi ini tuh sebenarnya versi sosial dari sistem umpan balik lingkar tertutup yang baru aja kita bahas di AC tadi.
Terus pertanyaannya, gimana cara nerapin buku aturan ini di dunia nyata? Tata kelola zaman sekarang tuh nggak cuma soal dihukum atau diawasi ala polisi lewat inspeksi mendadak gitu. Memang sih tetap ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung lewat laporan dokumen. Tapi yang bikin cerdas tuh, mereka juga pakai mekanisme pasar. Contohnya, ngasih keringanan pajak buat perusahaan yang peduli lingkungan. Selain itu, ada pengendalian partisipatif yang ngajak masyarakat ikut urun rembuk lewat konsultasi publik. Jadi, regulasi modern itu lebih ke gimana ngebangun ekosistem bareng-bareng, bukan sekedar cari siapa yang salah dan ngehukum mereka. Lanjut ke bagian 4, penerapan di dunia nyata. Yuk kita lihat implementasinya di berbagai industri. Mari kita sambungin titik-titiknya. Prinsip mata, otak, dan tangan tadi nyatanya kepake di mana-mana. Di sektor keuangan, sistem ini mastiin uang tabungan Anda aman di bank dan gak kena tipu. Di bidang kesehatan, regulasi ini mastiin obat yang kita minum pas lagi sakit itu beneran aman dan teruji, bukan racun. Pindah ke dunia TI, tata kelola ini yang jagain foto-foto pribadi dan data di HP Anda biar nggak gampang dibobol hacker. Dan di sektor transportasi, regulasi yang super ketat bikin lalu lintas udara tertata presisi. Jadi pesawat yang Anda naikin bisa terbang dan mendarat dengan selamat. Ujung-ujungnya selalu sama. Sistem ini ada buat menjagain keamanan dan keseimbangan hal-hal yang ngaruh langsung ke nyawa dan hidup kita sehari-hari. Terakhir, bagian 5, tantangan dan masa depan. Kita bakal bahas gimana menavigasi perubahan teknologi yang sekarang cepatnya minta ampun. Realitasnya sekarang ini benar-benar bikin pusing. Tantangan terbesar buat para pembuat regulasi adalah perkembangan teknologi yang pesat banget. Bayangin, ada AI yang makin pinter tiap hari, ada blockchain yang super susah dilacak. Belum lagi efek globalisasi, di mana sebuah startup kecil bisa langsung ngelayanin jutaan orang lintas negara tanpa batas fisik. Sistem bisnis sekarang jadi kompleks banget dan tersebar di mana-mana. Buntutnya, ancaman keamanan siber secara global tuh naik berkali-kali lipat setiap detiknya. Hukum dan regulasi tradisional yang sifatnya kaku dan lambat, jelas ngos-ngosan ngejar laju inovasi yang gila-gilaan ini. Terus solusinya gimana buat ngadepin kekacauan zaman now ini? Kuncinya ada di regulasi berbasis resiko dan adaptif. Kita udah nggak bisa lagi tuh ngandelin dokumen tebel berisi aturan kaku. Tata kelola harus berevolusi jadi sistem otomatis yang cerdas. Maksudnya gimana? Ya, dengan pakai analisis big data, AI, dan smart contract, supaya kita bisa fokusin energi ke celah-celah yang resikonya paling tinggi aja. Bayangin deh, ada algoritma pinter yang bisa otomatis ngeblokir transaksi bank mencurigakan di seluruh dunia secara real time. Jadi nggak usah nungguin audit manual tahunan yang kelamaan. Regulasi masa depan itu harus bisa beradaptasi secepat sistem saraf di tubuh kita. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa memastikan teknologi ini tetap dipakai secara bertanggung jawab ketika perkembangannya udah jauh ninggalin hukum yang ada? Saya harap penjelasan kita hari ini bisa sedikit memicu rasa penasaran Anda ya, buat mikirin apa sih peran kita di tengah arus teknologi dan tata kelola masa depan ini. Terima kasih udah nemenin saya membedah topik ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.